Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jamaah rahimakumullah, tidak bosan-bosannya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Karena memang kita tidaklah mungkin bisa menjalani kehidupan ini kecuali karena keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kehidupan kita diatur sedemikian rupa sesuai dengan hukum-hukum Allah, kita bergantung kepadanya. Semuanya bisa kita jalani ketika Allah meridhoi kita. Kalau Allah tidak meridhai kita, maka tidak akan mungkin bisa terjadi. Seberapa pintar kita, seberapa kaya kita, seberapa sehat kita, kalau Allah meridhai, tentunya kita tidak bisa menikmati itu semuanya dengan seperti semestinya. Sehingga sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita sudah diberi semua yang kita miliki. Sudah sangat pantas kita menggunakannya di jalan-jalan kebaikan. Kita diberi semua fasilitas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita gunakan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan sesuai dengan syariat agama Allah, sehingga insyaallah kita bisa menjalaninya dengan keridhaan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Kita sampai kepada kemarin kita sudah membahas terkait perang Bani Mustalik. Sebenarnya hanya di balik peristiwa tersebut ada 2 atau 3 perkara yang penting untuk kita ketahui dan kita ambil pelajarannya. Di antaranya peristiwa hadisul ifk, ya, hadis itu berita, ifkun itu adalah bohong. Jadi berita bohong. Nanti ada pelajaran bagaimana ketika kita menghadapi berita bohong. Seorang muslim tidak boleh, ya, tidak boleh menyiarkan atau menyebarluaskan berita bohong, karena akibatnya berbahaya dan dosanya sangat besar. Apalagi ketika yang kita sebar kebohongan tersebut menyangkut kepentingan umum. Seperti itu sudah kita ketahui, Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri seorang khalifah, seorang nabi, seorang presiden. Ya, kita menghina seorang biasa dengan menghina seorang pemimpin, dosanya berbeda. Okay? Besar mana dosanya ketika kita menghina orang biasa, rakyat biasa, dengan menghina presiden misalnya? Dosanya besar mana menurut panjenengan? Besar presiden. Kalau kita menghina seorang presiden, itu dampak buruknya akan terasa luas seluruh Indonesia.
Berbeda kalau panjenengan menghina saya misalnya, ya dampaknya ya saya tetok paling nggih. Itu. Atau di lingkungan yang kecil. Berbeda dengan kita kalau menghina seorang pemimpin, apalagi menghina seorang nabi, keluarga nabi yang dikenal dengan sifat yang mulia. Ya, keluarga nabi, istri nabi di bawah bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah barang tentu Nabi adalah sebaik-baik guru, sebaik-baik contoh, sebaik-baik suami yang mengajarkan istri-istrinya tentang syariat agama Allah. Sudah barang tentu tidak pernah terbersit sedikit pun daripada Aisyah radhiyallahu anha untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Apalagi ini tuduhannya berat, dituduh berzina, ya. Dengan siapa kemarin? Dengan siapa? Saya juga lupa. Dengan siapa ya? Namanya Safwan maaf ini ya, dengan Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulaimi Ad-Dakwani. Ini seorang sahabat ya. Dia dikenal seorang sahabat yang sangat mulia juga. Dua-duanya, satu sahabat Nabi, satu istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya dituduh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dituduhkan kepada mereka berdua. Karena apa? Karena kedudukannya yang mulia. Dan hanya orang-orang munafik saja mereka berusaha untuk menjatuhkan Nabi, menjatuhkan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemarin sudah kita ketahui pelopornya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik. Ya, kenapa dia begitu benci dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena sebelumnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah akan dinobatkan sebagai Raja Madinah sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit kami sampaikan terkait pembebasan. Ya, tuduhan kepada Aisyah dibebaskan langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 22. Nanti kita akan bahas. Ya, saya bacakan terlebih dahulu terkait peristiwa pembebasannya. Kemarin baru sampai peristiwanya, mudah-mudahan masih ingat runtutan peristiwanya. Intinya Aisyah tertinggal rombongan, lalu ada Safwan yang datang terlambat membawa Aisyah menuju ke Madinah. Akan tapi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit menyebarkan berita bohong bahwasanya Aisyah dan Safwan itu berzina, gitu. Kira-kira seperti itu secara umum, ya. Dan Aisyah qadarullah sakit selama sebulan. Dia tidak tahu menau bahwa berita tersebut sudah tersebar luas di Madinah. Gitu. Ada sebagian kaum muslimin yang mempercayai berita tersebut, ya. Bahkan salah seorang namanya Mitsah. Mitsah ini pahlawan Badar, ikut perang Badar. Dan Mitsah ini adalah seorang yang senantiasa dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah ayahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika terjadi ini Mitsah ini ikut menyebarkan berita bohong tersebut, mempercayainya. Sebagian besar sahabat radhiyallahu anhum mereka tidak percaya. Akan tapi juga ada sebagian kecil yang percaya. Ya. Kenapa ini sampai terjadi ini? Agar dijadikan pelajaran bagi kita semuanya. Ya, kita bacakan lebih dahulu. Aisyah melanjutkan, demi Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum sempat beranjak dari tempat duduknya dan belum ada seorang pun dari anggota keluargaku yang keluar sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada nabinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa berat ketika menerima wahyu sampai-sampai beliau bercucuran keringat bagaikan mutiara. Padahal ketika itu sedang musim penghujan. Hal ini lantaran beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan,
kontan, kesusahan telah lenyap dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tersenyum bahagia. Kalimat yang pertama kali beliau katakan ialah, bergembiralah Aisyah, Allah Subhanahu wa taala telah membebaskanmu, dengan turunnya ayat ini maksudnya. Lalu ibuku berkata kepadaku, ibunya Aisyah berkata, berdirilah kepada Nabi. Maka Aisyah berkata, demi Allah, aku tidak akan berdiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan memuji kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menurunkan wahyu yang membebaskan diriku. Allah tabaraka wa taala menurunkan ayat yang ini, ya, ayat surat An-Nur ayat 11, nanti kita akan bahas. Itu. Jamaah rahimakumullah, ini Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu di antara perempuan-perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada empat orang yang beriman dan empat orang juga yang kafir di antara kaum wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, orang-orang yang senantiasa kita baca setiap kita membaca Al-Quran. Ya, di antaranya adalah ini, ya, Ibu Aisyah, terus Maryam ibunya Nabi Isa, terus siapa lagi? Khadijah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berikutnya adalah istrinya Firaun. Ya, itu di antara orang-orang salih yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, di antara kaum perempuan. Sementara yang jahat juga ada. Ya, yang jahat juga disebutkan dalam Al-Quran. Siapa contohnya? Istrinya Nabi Nuh, ya, istrinya Nabi Nuh. Salah satunya adalah tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Siapa lagi? Istrinya Abu Lahab, ya, tabbat yada abi labil wa tab, ya, wa mra'atuhu khamma latal khatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Artinya orang yang suka menghasut. Itu diantara orang-orang disebutkan. Dan Aisyah radhiyallahu anha dijunjung oleh Allah setinggi-tingginya, ya, dimurnikan oleh Allah, ya, sehingga terbebaslah semua tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kaum yang sudah terlanjur menyebarluaskan berita bohong tersebut akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan, ya. Yang hanya mungkin membisikkan atau tidak percaya mendapatkan dosa, yang menyebarluaskan dengan gigih juga akan mendapatkan bagian dosa sesuai dengan apa yang sudah dia perbuat. Ya, secara umum seperti itu. Kita akan bahas ya, terkait surat An-Nur biar lebih jelas. Ya, surat ini ada 64 ayat. Ya, surat Madaniyah. Kita akan bahas dari mulai ayat 1 sampai ayat 22 kalau enggak salah, ya. Nanti terkait dengan hadisul ifk. Itu terkait berita bohong, bagaimana Allah mengatur ini semuanya. Jemaah rahimakumullah, sebenarnya yang terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah mulai surat 11 sampai 22. Akan tetapi kita coba untuk mengetahui secara umum daripada surat An-Nur ini, agar kita lebih bisa memahami konteksnya, agar kita bisa memahami hukum-hukum yang ada di dalamnya. Karena walaupun surat tersebut adalah turun berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha, akan tetapi hukum-hukumnya berlaku bagi seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Ya, walaupun konteksnya berkaitan dengan Aisyah, akan tapi nanti berlaku secara umum bagi kaum muslimin seluruhnya. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayinat la'allakum tadhakkarun. Ini Allah memulai, ya. Kalau ayat yang lain panjenengan sering memulai dengan kalimat alif lam mim, ya, atau alif lam ra. Di sini Allah tidak memulai dengan itu.
Akan tetapi memulai dengan kalimat yang sangat tegas. Ini adalah sebuah surah ya, surah dalam Al-Quran. Anzalnaha, yang kami turunkan, wa faradnaha, dan kami wajibkan. Nih, ya, wa faradnaha. Secara umum semuanya apa-apa yang diperintah oleh Allah adalah diwajibkan. Akan tetapi di sini terkait hukum-hukum yang ada di dunia, maka harus dijalankan untuk kaum muslimin. Sudah barang tentu ini semuanya harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh pemerintah, ya, oleh orang yang berkuasa. Kalau orang-orang individu, hukum-hukum yang ada ini tidak akan berlaku. Ya, akan tetapi kalau semuanya memungkinkan, itu wajib untuk dilaksanakan. Karena Allah menyampaikan suratun anzalnaha wa faradnaha. Ya, sebuah surah yang kami turunkan, yang kami wajibkan atasnya kaum muslimin untuk menjalankan apa-apa yang ada di dalam surat yang akan diturunkan. Wa anzalna, dan kami turunkan, fiha, di dalamnya, ayatin bayyinat, ayat-ayat yang apa? Bayyinah, jelas, yang sangat jelas, terperinci. La'allakum tazakkarun, agar supaya kalian semuanya ingat, ya, agar mengingat. Yang pertama, kata Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wakhidin minhuma mi'ata jalzah. Ini hukuman yang sangat berat. Az-zaniyatu waz-zani, ya, perempuan penzina dan laki-laki penzina. Ya, hanya dengan mudah-mudahan paham semuanya yang dimakan berzina. Hukumannya apa? Dicambuk, fajlidu, pukullah mereka, kulla wakhidin minhuma, di antara mereka berdua, yang laki-laki maupun yang perempuan, mi'ata jaldah, 100 cambukan. Oke, ini hukum syariat agama Allah. Tapi ini hanya bisa dilakukan ketika pemerintahnya menjalankan syariat agama Allah. Ini bagi kita, bagaimana bagi kita, bagi siapapun yang melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan, hukumannya, ya, beratnya itu 100 cambukan. Nih, ya, 100. Makanya bagi kaum muslimin, jangan wala taqrabus zina, jangan sampai mendekati dia. Dosanya besar. Ya, digambarkan oleh Allah bahwasanya dicambuk 100 kali. Ya. Terlanjutkan. Wala takhudhukum bihima rafatun fi dinillah, janganlah kamu merasa kasihan di dalam menegakkan hukum-hukum Allah. Tidak boleh kita kasihan kalau yang sudah ketahuan, ya, penzina laki-laki maupun perempuan, maka wajib untuk dihukum. Tidak boleh kita merasa kasihan dengan hukum agama Allah. Syariat agama Allah harus ditegakkan. Ya. Ketika tidak dihukum, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Ya, seperti yang terjadi sekarang. Ya, penzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Gimana betul? Iya, penyakit di mana-mana. Itu yang terjadi. Akan tetapi ketika kita menjalankan syariat agama Allah, ya, Allah akan meridhoi kehidupan kita. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Berikutnya, wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, dan hendaklah hukuman itu diperlihatkan kepada kaum mukminin. Wis dicambuk kon ditonton wong sepirang-pirang. Ini sebagai pelajaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kalau hal itu diterapkan, orang akan takut untuk berzina. Contoh di dalam Al-Quran dan ayat yang lain, Allah memerintahkan setiap yang mencuri akan dipotong tangannya, dan pemotongan tersebut juga dipersaksikan oleh kepada kaum muslimin secara umum. Ya,
Ini mengandung pelajaran bahwasanya ketika hukum Allah dijalankan itu akan membuat efek jera. Nah sekarang kalau di kita nyolong wedus paling-paling ya berapa bulan di penjara? Ya 6 bulan lah gampangannya. Metu maning nyolong maning. Maling motor dulu kabarnya bagaimana? itu tidak ada efek jerahnya. Sudah begitu dari tanggungan siapa? Tanggungan siapa? Tanggungan rakyat, tanggungan panjenengan, karena yang bayar pajak panjenengan. Kalau negara kan sing penting narik pajak nggih. Panjenengan bayar pajak motor, ya kowe ngumpani maling. Gampangane. Coba kalau diterapkan hukum Allah tabaraka wa taala akan aman. Ya tidak ada orang yang berani mencuri. Itu. Ya ada 1, 2 tidak begitu banyak. Kalau sekarang panjenengan coba lihat di penjara manapun juga penuh. Nambah beban negara. Itu. Kita lanjutkan. Az-zani la yankihu illa zaniya. Seorang penzina tidaklah menikahi kecuali laki-laki penzina tidak akan menikahi kecuali perempuan penzina atau musyrikah atau perempuan musyrik. Wazaniyatu, seorang perempuan penzina janganlah dinikahi kecuali oleh seorang laki-laki penzina atau orang musyrik. Ini ya, kita harus benar-benar memperhatikan ini agar supaya kita tidak termasuk di dalam golongan-golongan yang dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Wa khurrima dzalika 'alal mu'minin. Apa? Diharamkan. Bagi orang Islam diharam. Panjenengan punya anak perempuan, ya, perhatikan, jangan sampai dinikahkan dengan orang-orang musyrik. Haram hukumnya. Haram. Panjenengan sebagai laki-laki juga haram menikahi orang musyrik. Ya, orang musyrik, orang yang di luar agama kita, ya, mereka tidak mengenal hukum syariat agama Allah, maka haram. Ya boleh kalau dia sudah masuk Islam, sudah bertobat. Itu diharamkan bagi kita semuanya. Perhatikan ini. Aja melihat apa? Sing takoni wis ngode apurung ya. Sing takoni ya itu. Sing dilihat dulu apakah dia termasuk orang-orang musyrik yang suka ya gampangannya seneng jimat lah, seneng dukun lah dan sebagainya. Walaupun mungkin KTP-nya Islam. Itu kadang orang musyrik ini ya orang yang suka mensekutukan Allah, kadang samar. Makanya diperhatikan ini. Jangan sampai kita menjerumuskan anak kita. Karena ketika kita menikahkan anak perempuan kita, kita menitipkan agama anak tersebut kepada suaminya. Itu, jangan sampai kita menjerumuskan anak perempuan kita. Kita lanjutkan. Ini kalau kita bahas panjang, saya bahas secara singkat. Nanti sampai kepada ayat yang sedang kita bahas. Walladzina yarmunal muhsanat. Ya, orang-orang yang menuduh berzina, maksudnya menuduh berzina. Muhsanat ini kaum perempuan yang memelihara, artinya wanita-wanita terhormat. Ini perhatikan. Tidak boleh kita menuduh sembarangan, menuduh si fulan ya melakukan kemaksiatan, berzina atau selingkuh atau apalah. Ya, ini ayatnya. Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian tidak mendatangkan 4 orang saksi. Panjenengan ketika menuduh seseorang berzina, ya, menuduh seorang melakukan maksiat dalam arti hubungan laki-laki dan perempuan, itu wajib mendatangkan 4 orang
saksi. Kalau tidak ada, panjenengan bohong. Ya, panjenengan bohong. Ini berat ini. Berat. Ya. Kalau hanya jere-jere aja disebarluaskan. Jangan sampai disebarluaskan. Karena ini berat. Ya. Ini surat An-Nur ayat 4. Waladina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Ya, bagi orang yang menuduh orang berzina dan tidak mendatangkan 4 orang saksi, hukumannya apa? Fajliduhum tsamanina jaldah, maka dia wajib dicambuk 80 kali cambukan. Ini penyebar fitnah, hukumannya seperti itu. Enggak sembarangan ini. Ya. Kita memfitnah seorang melakukan zina, memfitnah seorang melakukan perbuatan kemaksiatan. Itu hukumannya 80 kali cambuk. Ya berat, artinya ini dosa besar. Jangan sampai kita menuduh sembarangan orang. Sembarang orang melakukan zina atau hal-hal yang semacam itu. Apalagi hukumannya, wala taqbalu lahum syahadatan abadan, dan tidak diterima persaksian mereka, tidak terima selama-lamanya. Orang yang memfitnah seseorang perempuan atau laki-laki lah sama saja. Ya. Melakukan perzinahan dengan tidak menghadirkan 4 orang saksi. Yang pertama tadi hukumannya 80 kali cambuk. Yang kedua persaksiannya tidak diterima selama-lamanya. Fa ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak diterima selama-lamanya. Ngomong apa ora kena dinggo. Ya, ini. Lanjut, saya singkat saja. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang-orang yang mau masih ada. Ya, ketika sudah bertobat dan membuat perbaikan, wa aslahu, berbuat kebaikan, fa innallaha ghafurur rahim. Nih, ya, hati-hati betul terkait masalah permasalahan seperti ini. Ya. Berikut dalam perkara rumah tangga. Walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang ya suami yang menuduh istrinya berselingkuh. Dalam agama Islam itu bukan hanya sholat puasa, ya terkait perselingkuhan pun diatur sedemikian rupa. Ya, jangan sampai kita menuduh dengan tidak berdasar. Dosanya luar biasa berat. Ayatnya ini kita baca. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusahum. Tidak ada saksi kecuali dirinya sendiri. Seorang suami yakin bahwa istrinya selingkuh. Ya, ini contohnya, ya. Orang suami yang menuduh istrinya berselingkuh, tidak ada saksi. Tidak ada saksi karena memang susah. Orang berselingkuh ya saksinya nggak ada ya. Angel kecuali ketangkap basah. Mereka kadang-kadang juga main sembunyi, susah untuk ditangkap secara basah. Makanya ini berat. Kalau tidak ada 4 orang saksi aja wani-wani. Itu. Ini terkait dengan suami menuduh istrinya. Ya. Dia tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri. Apa syarat dari Allah? Fasyahadatu akhadihim arba'atu syahadatim billah. Dia harus bersumpah atas nama Allah 4 kali. Ya, 4 kali. Bahwa dia mengucapkan perkataan yang benar. Ya, mengucapkan wallahi si fulana telah berselingkuh. Wallahi fulana telah berselingkuh. Wallah sampai 4 kali. Di hadapan hakim. Maksudnya ini terkait hal-hal seperti ini semuanya tentunya diputuskan di hadapan hakim. Itu. Ini karena terkait dengan perceraian nanti. Itu. Innahu laminas shadiqin. Ya, ketika sudah 4 kali, mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang benar, yakin dengan kebenarnya. Akan tetapi Allah menambahkan,
Ditambah lagi wal khamisahu, dan sumpah yang kelima, anna laknatallahi alaihi in kana minal kadzibin. Jadi sumpah yang kelima, gampangnya dalam bahasa Indonesia, saya mau dilaknat oleh Allah kalau saya berdusta. Ini berat ya akhi. Sumpah yang 4 kali mengatakan wallah, demi Allah. Yang kelima, saya berani dilaknat oleh Allah. Untuk mungkin ada, kadang-kadang saya pernah mendengar, ya, mandi disambar geledek lah apa-apa ya. Ini. Tapi kalau ini terkait dengan syariat agama Allah, jangan main-main. Ya, namanya orang-orang yang dilaknat oleh Allah, hidupnya tidak akan pernah tenang, ya akhi. Ini, ya. Jadi 4 kali bersaksi atau bersumpah atas nama Allah. Yang kelima, dia bersumpah bahwasanya mau ditimpa laknat Allah kalau dia berdusta, menuduh istrinya berzina. Gitu. Ketika sudah seperti itu, maka hakim boleh memutuskan. Ini boleh, artinya apa? Si suami boleh menceraikan istrinya. Dalam istilah agama dinamakan li'an. Ya, nanti hukumnya lebih panjang lagi. Saya tidak akan panjang lebar. Ini global saja, untuk panjenengan fahami secara umum saja. Nih, kita lanjutkan. Wa yadra'u anhal azab, istri bisa terbebas dari azab an tashhada 4 syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Artinya istrinya bisa terbebas kalau si istri juga mau bersumpah 4 kali atas nama Allah. Si istri juga bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan, demi Allah saya tidak melakukan, sampai 4 kali. Ya, berarti suaminya yang berdusta, istrinya yang benar. Wal khamisata anna ghadaballah 'alaiha in kana minas sadiqin. Jadi yang kelima sama ya, antara suami dan istri dua-duanya disumpah. Ya. Siapa yang benar dan siapa yang berdusta nanti ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala. Siapa yang mendapat laknat dari Allah, dialah berarti yang berdusta. Ininya seperti itu. Masing-masing suami istri bersumpah 5 kali. 4 kali atas nama Allah, yang sekali bahwasanya laknat Allah bagi orang yang atau orang-orang yang berdusta. Gitu. Ini ya, dalam kehidupan berumah tangga barangkali ya ada panjenengan mendapati baik dituduh oleh orang lain maupun dituduh oleh suami atau istrinya saling menuduh, ya, itu dampaknya luar biasa. Dalam perkara ini ya, bukan sesuatu perkara yang ringan, ya, adalah sesuatu perkara yang berat. Terlanjutkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Kalau sekiranya tidak karena karunia Allah atasmu dan rahmatnya, maka kamu akan diazab dengan hal tersebut. Wa annallaha tawwabun hakim. Allah Maha penerima taubat dan Maha bijaksana. Gitu, ini 1 sampai 10 ya. Ini ayat ini turun tidak berkaitan dengan peristiwa Aisyah. Akan tapi ini memang sudah diturunkan. Dan mulai ayat yang 11 itu adalah terkait peristiwa Aisyah. Allah menurunkan langsung. Kita perhatikan. Innalladzina ja'u bil ifk. Orang-orang yang datang dengan ifk. Apa tadi ifkun? Berita bohong. Ngusbatum minkum adalah bagian kamu juga. Ya, artinya kaum muslimin juga. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kamu mengira bahwa itu buruk bagi kalian, akan tetapi itu semuanya baik bagi kalian. Kok bisa? Orang yang membawa berita bohong kok baik bagi kita? Bagaimana? Maksudnya dengan hal tersebut Allah akan menurunkan hukum-hukumnya. Ya, nanti akan kelihatan siapa orang yang suka berbohong dan orang yang benar. Orang yang suka menjaga pendengaran, mulutnya, matanya,
dari hal-hal yang dilarang, dan siapa yang mudah untuk menyebarkan berita bohong akan ketahuan semuanya. Makanya Allah menjadikan hal tersebut terjadi agar supaya apa? Agar menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Makanya Allah menyampaikan la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Kamu jangan mengira bahwa itu buruk bagi kalian, akan tetapi bahwasanya itu semuanya baik bagi kalian. Likulli mri'in minhum, bagi setiap individu dari mereka, maktasaba minal ism, ya, mendapatkan bagian dari dosa dari apa yang mereka kerjakan. Singkur krungu tok meneng ya ora dosa mbok. Nggih, yang misalkan mendengar berita, ada kadang-kadang kita ya, berita bener lalu ditambah oh kayak dasar, ditambahi lagi dengan sebanyak-banyak kebohongan padahal itu semuanya tidak benar. Ini dosanya sendiri lagi. Ada lagi orang yang menyebarkan bu bener bu ora wis ngomong maring tanggane. Ya itu, ini dosanya lebih besar lagi. Urung lagi yang menyebarkan di kayak seperti ini, kayak saya misalnya, ya, menyebarkan keburukan orang lain di tempat pengajian misalnya, ya, berdosanya akan berlipat ganda. Begitu juga ini terkait dengan orang-orang yang mendapatkan atau menyebarluaskan berita bohong. Gitu. Ini secara umum berita bohong apapun juga, ya. Terkait dengan sesuatu yang tidak benar terkait dengan saudara-saudara kita. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adabun adim, dan siapa saja di antara mereka yang mengambil bagian terbesar di antara mereka, bagi mereka la ngadzabun adim, bagi mereka siksa yang sangat pedih. Ya, sudah barang tentu di sini yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang pertama menyebarluaskan, menebarkan gosip, ya, bahwasanya Sofwan dan Aisyah itu berselingkuh. Padahal itu semuanya Aisyah ya seorang yang masih belia, tidak mengerti rasa apa bagaimana, tidak punya pemikiran sama sekali untuk berselingkuh, dan Sofwan juga seorang yang mulia, seorang sahabat yang mulia. Ya, tidak pernah menemui istri-istri Nabi kecuali bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita terlanjutkan. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna al mu'minatu bi anfusihim khairan. Kenapa ketika mereka mendengarnya berita tersebut, maka orang-orang mukmin dan mukminat semestinya mempunyai husnuzon, ya, di sini maksudnya secara mudah mempunyai prasangka yang baik, ya. Dzanna bi anfusihim khairan, maksudnya berusnudon, ya, ketika ada orang berita buruk, ya, kita tahu Aisyah radhiyallahu anha seorang istri Nabi, seorang yang fakih dalam agama. Ketika ada berita bahwasanya Aisyah berselingkuh, kita berpikiran positif, tidak mungkinlah selingkuh, ya, tidak mungkin, tidak karena bagi istri Nabi dan sebagainya. Kenapa tidak demikian? Kadang-kadang seperti itu panjenengan, ya, ketika kita semuanya bukan panjenengan termasuk saya, ketika ada berita, ya, kita harus husnudzon terlebih dahulu. Ketika ada berita buruk, ya, harus kita berpikiran baik terlebih dahulu. Jangan lalu berkepikiran buruk. Kalau sudah berpikiran buruk, nanti hasilnya ya buruk. Itu. Ya, karena ada berita segala sesuatu terkait dengan saudara-saudara kita, terkait dengan teman-teman kita. Ada berita buruk terkait dirinya. Maka kita berhusnudzon terlebih dahulu agar supaya kita bisa mentelaah hal-hal tersebut. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, ketika datang berita dari orang-orang fasik, maka fattabayyanu, teliti terlebih dahulu. Paham nggih? Ya, jangan langsung percaya. Kalau langsung percaya, apalagi kalau langsung disebarluaskan, padahal itu belum tentu benar. Ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya,
Karena kita sudah terlanjur mempunyai prasangka yang buruk. Waqalu hadza ifkum mubin. Ini adalah mereka berkata ini adalah dusta yang nyata. Ya, dusta yang ketika kita mendengar berita buruk terkait dengan saudara-saudara kita, ya kita semestinya berprasangka buruk. Lah, tidak mungkin dia melakukan seperti itu. Ya, tidak mungkin dia melakukan begini. Ini semuanya adalah dusta yang nyata. Ini terkait dengan peristiwa Aisyah. Akan tetapi ini juga nanti berlaku secara umum ketika kita mendapati orang-orang yang suka menyebarkan fitnah atau menyebarkan apa dalam bahasa sekarang hoak ya hoak ya itu. Kita lanjutkan. Laula ja'u alaihi bil arba'ati syuhada. Kenapa tidak mendapatkan 4 orang saksi tadi di awal? Ya, di awal ya ketika kita menuduh seorang muhsanat, perempuan atau laki-laki baik berzina, kita wajib untuk mendatangkan 4 orang saksi. Ketika kita tidak punya 4 orang saksi, kok mengatakan si fulanah atau si fulan berzina, itu dia termasuk orang bohong walaupun mungkin benar, ya, walaupun mungkin benar. Akan tapi kalau tidak ada 4 orang saksi, secara hukum syariat dia tidak boleh menyebarluaskannya atau mengatakan kepada siapapun juga. Ini syariat agama Allah sangat luar biasa. Keburukan yang kita lakukan, saudara-saudara kita, lebih baik ditutupi. Gitu. Persyaratannya berat, 4 orang saksi. Apalagi sih numbuh iya borangi. Ini walaupun benar, ya, keburukan tersebut, ya lebih baik kita tutupi. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, besok yaumul qiyamah akan ditutupi aib-aibnya oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Ingat itu, ya. Kecuali keburukan yang harus disampaikan kepada masyarakat. Harus kayak saya misalnya, ya. Ada orang mabok lah, minum atau perjudian, harus saya sampaikan. Ya. Tapi kalau hanya misalnya terkait dengan seorang ya mempunyai sifat suka seperti ini, toh tidak merugikan banyak orang, tidak perlu kita ver kemana-mana, tidak perlu. Ya. Apalagi kalau tujuannya kalau hasilnya malah memperkeruh suasana, itu tidak boleh. Kita menyampaikan segala sesuatu walaupun itu sebuah kebenaran. Ini menyampaikan kebenaran kalau waktunya tidak tepat akan berakibat buruk. Ya, contoh demo. Ya, walaupun menyampaikan kebenaran tapi caranya tidak benar, ya, yang terjadi apa? Kekacauan di mana-mana itu. Walaupun mungkin benar, ya benar apa yang mereka sampaikan. Akan tetapi karena caranya tidak benar, maka akan berdampak buruk. Iya, ini sekali lagi. Ya. Bahwasanya ketika kita mau menyampaikan segala sesuatu, baik itu yang benar atau yang salah, lihat dampaknya. Lihat dampaknya kepada semuanya. Apakah akan mengakibatkan terputusnya silaturahmi misalnya, ya, atau menimbulkan permusuhan yang lebih besar. Ya. Kita harus benar-benar bijaksana ketika menyampaikan segala sesuatu. Ya. Fa in lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Ketika mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka di sisi Allah sekali lagi walaupun benar ya, walaupun benar, kalau dia tidak memenuhi syarat, di sisi Allah termasuk orang-orang yang berdusta. Itu. Ya, kecuali yang tadi
terkait dengan suami istri berbeda. Itu hukumnya. Saksinya sendiri. Akan tapi kalau terkait perkara-perkara umum harus ada saksinya. Kalau tidak ada saksinya, tidak kuat saksinya, ya, itu mending untuk kita diam. Kita tutupi saja terkait keburukan saudara-saudara kita. Kecuali tadi, ya, kalau keburukan itu berdampak buruk bagi masyarakat, wajib untuk kita menyampaikan kepada masyarakat tentang keburukan si fulan. Ini si fulan suka begini, jangan ditiru, jangan diasingkan boleh. Itu boleh kita sampaikan. Kalau memang itu mengandung kebaikan. Tapi kalau tidak mengandung kebaikan, tidak boleh. Jamaah rahimakumullah. Sampai di sini dulu, ya, masih panjang ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, ya. Pada kesempatan yang mulia ini, saya pribadi terkait dengan ibu saya mau ucapkan terima kasih, ya. Jazakumullahu khairan katsiran atas semua bantuan, baik terutama masyarakat Gerumbul Cikadu, ya, yang sudah membantu kami dalam kesemuanya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala membalasnya dengan semuanya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan juga ibu kami, ya, diampuni dosa-dosanya, ya, dirahmati, senantiasa dimudahkan segala urusannya. Karena untuk orang yang sudah meninggal, hari akhiratnya beliau dimulai ketika beliau meninggal dunia. Kita juga akan merasakan seperti itu. Ya, hari akhir adalah ketika kita sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa memperbaiki. Makanya ketika kita masih hidup, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk banyak-banyak beramal saleh. Sehingga insya Allah kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Karena semuanya akan sampai ke sana. Gimana betul? Apa nasi ora gelem? Ngono ora gelem ya ora apa-apa. Semuanya kan sampai gelem ora gelem. Begitu nggih? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.